Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama, NIM 0548700885. Mata kuliah yang saya tempuh yaitu Manajemen Pelayanan Publik. Kita kan pengen online nih, Betul. pengen nggak banyak antrian. Nggak banyak Itu udah bener tuh, tapi sosialisasinya lebih lagi. Ya Bapak Ibu, ini karena memang kondisi sekarang di masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait dengan KTP, betul nggak? Kasus pelayanan publik yang saya pilih yaitu permasalahan pelayanan KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya memilih kasus pelayanan KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai contoh kasus pelayanan publik yang memiliki permasalahan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya dan cerita warga sekitar, saya mengetahui bahwa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki beberapa permasalahan dalam pelayanan KTP. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu proses yang lambat, proses pengurusan KTP memakai waktu berjam-jam, sehingga warga yang menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan KTP. Nah, jadi dampak permasalahan tersebut yaitu keterlambatan dalam mengurus dokumen, warga mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen penting lainnya karena tidak memiliki KTP. Analisis masalah menggunakan konsep teori. Teori birokrasi, menurut Max Weber, birokrasi ideal harus bersifat rasional, impersonal, dan berdasarkan aturan tertulis. Dalam kasus ini keterlambatan terjadi karena birokrasi yang terlalu panjang dan tidak efisiensi, di mana setiap tahap verifikasi dokumen masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi belum berjalan sesuai prinsip rasional Weber. Yang kedua, konsep good government. Prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam good government belum terlaksana optimal. Akuntabilitas tidak ada mekanisme jelas untuk meningkatkan oknum atau unit yang menyebabkan keterlambatan. Efektivitas proses pelayanan belum menggunakan sistem digital terintegritas. Transparansi, warga tidak mendapatkan informasi pasti tentang status berkas mereka tersebut. Teori pelayanan publik Pasuraman et al. Serpequal. Pasuraman et al. Serpequal. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan 5 dimensi. 13. Reliability, responsi, assurance, and maintenance. 13. Fasilitas kantor kurang memadai, komputer rusak, jaringan lambat. Reliability-nya, proses tidak sesuai waktu yang dijanjikan. Responsisnya, petugas lambat menanggapi keluhan. Asuransinya dan empati, kurangnya kepastian dan perhatian terhadap kebutuhan warga tersebut. Nah, solusi untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dapat dilakukan beberapa hal, yaitu meningkatkan sumber daya. Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dapat meningkatkan sumber daya termasuk tenaga kerja dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Dengan demikian, permasalahan pelayanan KTP di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dapat diatasi dengan meningkatkan sumber daya pelatihan dan sistem informasi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf, ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah, acuh tadi.